Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pecinta, pemirsa warasatul Al-Quran, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dialah yang telah menganugerahkan, mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zohir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Demikian pula merupakan sebuah kelayakan dan kepantasan. Kelayakan dan kepantasan bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kenikmatan, tentu saja mesti kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa warasatul Al-Quran, saya jelaskan kembali apa yang akan saya jelaskan, yakni kitab min kunuz as-sunnah. Barangkali pemirsa warasatul Al-Quran memiliki kitab ini, bisa dibuka. Saat ini saya akan menjelaskan siapakah yang meriwayatkan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena memang kitab ini istimewa. Apa keistimewaannya? Dari satu hadis ditinjau dari beberapa kajian, ditinjau dari beberapa pembahasan. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi ilmu balaghah, demikian pula ilmu nahwu, dan sekarang yang keempat adalah at-ta'rif birawil hadis. Apa yang dimaksud dengan at-ta'rif birawil hadis itu? Perkenalan berkaitan rawi yang meriwayatkan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, menurut yang mengarang kitab ini, yaitu Imam Ali Ash-Shobuni, nah tentu saja akan dijelaskan, dikenalkan secara singkat. Siapakah Abu Hurairah itu? Di sini dituliskan, rawi hadal hadisi huwas sahabiyul jalilu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Wa hadhihi kunyatuhu, dan ini adalah kunyahnya yang diberikan kanahu bihan nabiyyu, yang diberikan oleh Nabi. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama asli. Kalau diterjemahkan, Abu Hurairah itu artinya adalah bapak kucing kecil. Berarti kalau kita mau memahami nama Abu Hurairah itu, berarti Abu Hurairah itu adalah seorang bapak yang memiliki anak-anak kucing kecil. Nah, tidak seperti itu. Ini adalah merupakan kunyah menurut Imam Ali Ash-Shobuni, ya, bukan nama asli. Lantas kenapa disebut Abu Hurairah? Karena memang Abu Hurairah itu sangat suka sekali terhadap kucing kecil, begitu. Siapakah nama aslinya? Wasmul hakikiyu, dan namanya yang asli adalah Abdurrahman bin Sohar ad-Dawsi. Abu Hurairah itu kunyahnya
Nah, sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi. Wa huwa min kibari sahabatil ladina hafidu lil ummatil islamiyati hadha ruknul adhima minas syari'atil mutahharati. Dan dia merupakan sahabat senior alladina hafidu, yang mereka itu menjaga untuk umat Islam. Hadza ruknul adhima, rukun yang agung. Ini minas syari'atil mutahharah, dari syariat yang suci. Jadi Abdurrahman bin Sohar itu di sini dijelaskan merupakan sahabat senior yang menjaga hadis, begitu. Yang menjaga rukun yang agung dari syariat Islam. Untuk siapa menjaga rukun yang agung ini? Lil umatil islamiyah, untuk umat Islam. Jadi Masya Allah ya, pemikiran Abu Hurairah itu jauh sekali. Beliau menjaga rukun yang agung ini, yaitu hadis Nabi, begitu. Merupakan hukum kedua daripada Al-Quran. Maka itu dipersembahkan, menjaga, meneliti hadis-hadisnya itu untuk siapa? Umat Islam yang akan datang. Ala wahiyas sunnatun nabawiyatu, ketahuilah apa sih yang dimaksud dengan rukun yang agung daripada syariat itu? Sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Allati naqalaha ilaina, yang telah sampai kepada kita. Amsaluha ulail hufadis siqati min sahabati Rasulillah wa man jaa ba'dahum minal muhaddisinal akhyar. Yang telah disampaikan kepada kita oleh siapa? Oleh mereka orang-orang yang hafid. Demikian pula as-siqat, kuat daripada sahabat Nabi, dan orang-orang yang setelah mereka di kalangan ahli hadis yang terbaik. Jadi hadis ini senantiasa berkesinambungan yang menjaganya. Dari kalangan sahabat, setelah sahabat muridnya yaitu tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kalau kita suka mendengar sampai kepada rawi atau mukharij, yaitu riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, yaitu jadi dari Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, terus begitu. Sanad-sanadnya, rawi-rawinya yang menjaga hadis ini sampai kepada yang meriwayatkannya adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tentu saja siqat, hafid, dan para ahli hadis yang terbaik. Tinggal barangkali yang menjadi pemikiran atau harus kita tafakuri adalah ketika mereka, para sahabat, tabi'in, dan ahli-ahli hadis yang lainnya menjaga hadis supaya utuh bahwa ini benar-benar dari Nabi SAW. Lantas apa sih yang telah kita perbuat? Apa sih sikap kita ketika mereka telah menjaga hadis? Amat tidak layak, tidak pantas ketika Abu Hurairah menjaga hadis Nabi supaya utuh, sahih, benar, kuat untuk umat Islam, tetapi umat Islamnya sendiri tidak menghargai atas apa yang telah Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya, tabi'in dan para ahli hadis yang telah menjaganya. Amat tidak layak kalau misalkan kita tidak mengindahkan, tidak menjaga, tidak mempelajari hadis Nabi. Padahal saat ini kita sangat mudah sekali. Untuk apa? Untuk mempelajarinya. Karena sudah jelas ya, sudah dikumpulkan hadis-hadis yang sahih, demikian pula hadis-hadis yang dhaif. Tugas kita saat ini adalah mempelajarinya. Bagaimana mengenal sosok Nabi Muhammad SAW bila tidak mempelajari hadisnya. Sampai di sini disebutkan walaqad kana Abu Hurairah min aksari sahabati
riwayatan an Rasulillah. Masya Allah, sungguh keadaan Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu kana yulazimu mulazamatan tamatan, karena sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu an senantiasa bermulazamah secara sempurna, senantiasa menjaga ya, atas apa saja yang diucapkan oleh Nabi yang sifatnya wahyu. Hatta sahidallahu Rasulul Karim, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sahidalahu menyaksikannya, melihatnya, memperhatikannya, bilhirsi alal hadis, tamak ya, rakus sekali terhadap hadis. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Abu Hurairah itu bagaimana sikap beliau terhadap hadis, betul-betul ingin menjaga terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada'alahu bisabatil hifzi, wada'alahu bisabatil hifzi, dan beliau senantiasa mendoakannya bisabatil hifzi, bahwa apa yang telah ia hafalkan itu mudah-mudahan tetap dalam pikirannya, kuat dalam hafalannya. Karena memang Abu Hurairah dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau meminta ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat bagaimana caranya agar hadis-hadis yang saya hafal itu tidak lupa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perumpamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan sorban, kemudian membawa pasir dan mengikatnya. Pada saat itu Abu Hurairah paham bahwasannya apa yang telah dihafal mesti diikat, mesti dijaga, mesti dimurojaah. Selain daripada terlihat daripada usaha keinginan yang keras untuk menjaga hadis Nabi itu, maka ada barokah daripada doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakannya supaya menjadi orang yang betul-betul hafal terhadap hadis. Falam yasma syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mendengar sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ia menjaganya dengan barokah doanya. Aslama fis sanati sabi'ah minal hijrah, dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah, pada tahun Khaybar, pada bulan Khaybar. Wa tuwfiya bil Madinatil Munawwarati, dan dia itu wafat di Madinah Munawwarah pada tahun 57 Hijriah. Wa dufina bil Baqi'i, dan dia dikuburkan di mana di Baqi. Wa qabruhu ma'rufun hatal ana, dan kuburannya itu terkenal sampai sekarang. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa ardahu, dan menjadikannya Abu Hurairah radhiyallahu an puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala balas. Barangkali inilah biografi singkat berkaitan dengan penjelasan rawi hadis yakni Abu Hurairah. Barangkali kita bisa mengambil pelajaran daripada sahabat yang mulia ini dari segi betapa sayangnya terhadap umat Islam, betul-betul menjaga hadis yang ia terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya agama Islam ini benar-benar utuh rujukannya Al-Quran, demikian pula Al-Hadis. Demikian, mudah-mudahan bisa manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.